Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala apa yang menjadi aktivitas ibadah kita semoga memenuhi rukun syarat sah sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan dengan majelis ilmu terkait dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke yakin dan tawakal hadis yang ke-9. Namun sebelumnya kita awali dengan dua doa, satu dari hadis Rasulullah dan satu tentunya dari ayat Al-Quran. Mohon diikuti, semoga dengan satu dari Al-Quran dan satu doa dari hadis Rasulullah ini, semua janji Allah terkait dengan kenikmatan bermajelis ilmu bisa kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid An-Nur yang saya hormati, kita membahas pada pertemuan kali ini adalah hadis yang ke-9 pada bab al-yaqin wa tawakkal. Tapi saya akan membacakan nanti dua hadis, hadis yang ke-9 dan hadis yang ke-10. Mengapa? Nanti kami informasikan alasannya. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Rasulullah itu acap kali dan seringnya kalau keluar rumah selalu mengucapkan sebuah doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Menariknya di riwayat ini itu kemudian ditambahkan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi ada satu redaksi lain yang itu ternyata kita temukan tidak biasa kita baca. Biasanya kan kita membacanya hanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah untuk doa keluar rumah. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari istri Rasulullah Ummu Salamah. Namun pada hadis yang ke-10 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Anas kemudian menyampaikan ada satu hadis dari Rasulullah itu disampaikan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahha anhu syaiton. Anas menyampaikan barang siapa yang mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, berarti kalau dari dua hadis ini kita menemukan doa keluar rumah berapa versi, Pak? Dua versi. Ada yang pakai kemudian tambahannya adalah la haula wala quwata illa billah, ataukah kemudian dengan hadis yang lain Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla dan seterusnya.
Kenapa kok doa keluar rumah ini ada lebih dari satu versi? Para ulama sepakat setiap aktivitas yang banyak memiliki redaksi-redaksi doa atau zikirnya, maka aktivitas itu memiliki nilai lebih. Saya ulangi lagi, kalau ada aktivitas-aktivitas kegiatan yang di situ ada hadis Rasul atau sunnah Rasul yang ternyata banyak macam modelnya, banyak varian-varian doanya, maka menunjukkan aktivitas itu memiliki nilai lebih. Berarti kita patut memikirkan kenapa aktivitas ini banyak doanya. Contoh, Bapak Ibu sebutkan aktivitas apa yang paling banyak doa dan zikirnya. Dulu pernah saya sampaikan. Aktivitas apa, Pak? Mau tidur. Bayangkan kalau kita baca amalan sebelum tidur, doa sebelum tidur, zikir sebelum tidur, monggo. Apa saja, Pak? Bacaan saja. Bukan aktivitas, bacaan. Lisan. Bismillahi tawakkaltu atau bismillahi apa, Pak? Doa mau tidur. Oh, hafal panjenengan ya. Kayaknya setelah ini juga akan ada yang tidur kayaknya ini, Pak. Ya, kecapean seharian mungkin ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti hadis yang lain, Bismika Allahumma amut wa ahya. Nanti riwayat yang lain, Pak, apa lagi? Doanya, Pak. Panjenengan sebelum tidur baca apa? Ayat kursi. Apalagi, Pak? Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Anas. Apalagi, Pak? Surat As-Sajdah, surat Al-Muluk. Pertanyaan saya, kalau ini panjenengan baca semuanya tuntas apa sudah pulas, Pak? Kayaknya sudah pulas duluan, Pak. Kok bisa tahu, Ustaz? Soalnya sudah saya praktekkan. Saya seumur hidup sampai detik ini baru sekali tok, Pak. 1 jam 15 menit kalau mau tuntas. Tapi kalau mau pulas, ya cepet kok. Pertanyaannya kenapa khusus untuk amalia sebelum tidur kok banyak amalannya? Karena pentingnya adalah sebuah hikmah dari sebelum tidur itu kita diminta untuk belajar bahwasanya tidur itu kita adalah statusnya mati. Karena kita ini jarang mempersiapkan mati. Jujur, 2 acara yang paling mudah mengumpulkan keluarga besar. 1, akad nikah. Benar, Pak? Kalau akad nikah insya Allah keluarga besar akan kumpul. 2, kematian. Insya Allah keluarga besar banyak yang kumpul. Pertanyaan saya, mana yang paling dipersiapkan? Pernikahan. Nggih, Bu, nggih. Bisa jadi setengah tahun sebelumnya itu dipersiapkan, Pak. Tapi kematian gampang lali nih. Maka Allah hadirkan tiap hari kita belajar untuk mempersiapkan mati dengan minimal membacanya lebih banyak daripada keluar rumah, misalnya aktivitas keluar rumah. Nah, coba kembali lagi, kenapa kok doa untuk keluar rumah itu kita ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin ini 2 misalnya, nggak hanya cuma 1. Karena aktivitas keluar rumah ini juga memiliki hal-hal yang perlu kita pikirkan. Bapak Ibu, mana yang paling horor, Pak? Paling mencekam? Di dalam rumah apa di luar rumah? Ayo jujur, Bapak-bapak. Horor di omah, Ustaz. Horor kalau di rumah itu horor, Ustaz. Kenapa? Ucapan istri itu lebih horor daripada horornya di luar rumah, Ustaz. Kok di luar rumah masih sok mancing, Ustaz, masih bisa santai gitu. Horor di dalam rumah. Tapi kalau menurut ayat ini, kenapa setiap kita keluar rumah selalu berdoa dan itu doanya nggak 1 versi. Tapi panjenengan kalau masuk rumah, doanya paling cuma 1. Karena urusan keluar rumah itu lebih membahayakan daripada urusan di dalam rumah. Urusan di luar rumah itu lebih menghilangkan ketenangan daripada di dalam rumah. Maksudnya bagaimana, Bapak dan Ibu? Kita berbicara tentang rumah. Rumah itu kan bahasa Arabnya ada yang populer, baitun.
baiti jannati. Rumah. Apa baitun itu? Rumah yang didasarkan oleh fisik bangunan. Tembok. Itu baitun, Pak. Rumah yang diartikan rumah yang ada fisiknya itu baitun. Tapi dalam bahasa Arab ada rumah yang artinya juga maskanun. Maskan. Tahu dari mana maskan? Coba kita perhatikan satu hadis dari Rasulullah ini. Ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang muslim jika dia mendapatkan 4 hal. Yang pertama, dia punya istri yang solihah. 1 istri yang solihah, Pak. Loh, kok dari mana ada kata satunya, Ustaz? Di situ kan nggak ada kata satunya. Karena secara bahasa di sini menggunakan kata mar'atun. Mar'atun ini perempuan 1. Kalau perempuan banyak, an-nisa'u. Surat keempat, an-nisa'u. Ini perempuan banyak, Pak. Kalau al-mar'atu, perempuan tunggal. Maka diartikan engkau akan mendapatkan kebahagiaan kalau punya, halo Pak, al-mar'atu sholihah. Berapa, Pak? Loh, Ibu, bapak-bapak kok nggak berani ngomong gitu, Bu? Istri 1 yang solihah, itu bahagia, Pak. Bahagia. Maka pasti ibu-ibu senang dengan dalil ini, Pak. Makanya apa? Nek pengin bahagia, bojone cuma siji ku rungokno hadise al-mar'atus solihah. Tapi namanya laki-laki, bapak-bapak nggak kalah dalam berlogika. Bu, siji lo bahagia. Betul kan? Tahu panjenengan opo meneh? Telu. Kok tambah bahagia meneh, Bu? Nah, udah Pak, gak usah kita bahas, nanti rame sama ibu-ibu. Kita lanjutkan kalimat yang kedua. Lihat, ini poinnya. Wal maskanul wasi'. Apa terjemahannya? Tempat tinggal yang luas, yang lapang. Lihat kalimatnya. Al maskanul wasi'. Menggunakan kalimat maskan. Diartikan rumah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah menggunakan kata maskan dalam hadis itu tapi tidak menggunakan kata baitun? Maka bedanya adalah kalau baitun itu kata house dalam bahasa Inggris. Kalau kata maskan itu home. Pertanyaan saya dalam bahasa Inggris, karena bapak-bapak, ibu-ibu khususnya ini, bapak-bapak saya lihat wajahnya kan pinter bahasa Inggris. Yang biasanya dikaitkan kata sweet, itu kata house apa home? Pasti home, Pak. Home, sweet, home. Gak ada house, sweet, house. Berarti kenapa hadis tadi menggunakan maskan? Artinya adalah kamu akan bahagia ketika kamu memiliki rumah yang tidak didasarkan luasnya oleh fisik bangunan, tapi didasarkan oleh perasaan yang luas, hati yang ombo, lapang dada. Itu baru kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kenapa hadisnya menggunakan maskan bukan menggunakan baitun? Soalnya kalau kebahagiaan didasarkan oleh luasnya bangunan fisik, rumah yang luas secara fisik, kira-kira kita sama Raffi Ahmad bagian siapa, Pak? Iya, pasti bagian Raffi Ahmad kalau kebahagiaan didasarkan pada rumah yang berbentuk fisik. Tapi ternyata hadis ini mengatakan kebahagiaan itu ditentukan pada rumah yang oleh penghuninya merasa lapang meskipun fisik bangunannya kecil. Nah, maka kalau kita berbicara kata-kata maskan, coba perhatikan kata maskan. Dalam misalnya kita ambil surat An-Nahl ke-80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan rumahmu buyut, baitun, sakana, tempat tinggal. Bedanya rumah sama tempat tinggal apa, Pak? Dalam bahasa Indonesia saja. Apa bedanya rumah sama tempat tinggal? Nek omah gurung tentu ditinggali. Tapi nek tempat tinggal insya Allah pasti omah.
Kalau bahasa mudahnya gini, setiap rumah belum tentu ditinggali, tapi setiap yang ditinggali pasti rumah. Panjenengan punya rumah di Malang, tapi panjenengan tinggalnya di Gunung Sari, tapi di sana sebutannya rumah. Berarti pentingan mana? Rumah apa tempat tinggal, Pak? Tempat tinggal, Ibu. Makanya yang namanya fungsi itu adalah maskan. Maskan itu adalah fungsi. Berarti gampangnya rumah itu memberikan kata maskan. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat kalimat maskan dari kata sakana. Kalau Bapak Ibu pikirkan sakana. Apakah? Apa Pak? Kata-kata apa yang dipikirkan panjenengan? Sakinah. Karena kata maskan diambil akar kata yang sama dengan sakinah, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaan saya berarti, kalau di dalam rumah berarti harus apa Pak? Sakinah, karena namanya maskan. Nah, di rumah itu harus tenang. Baru nggak tenangnya kalau kita keluar rumah. Ibaratnya kalau sudah di rumah tenang, kita keluar rumah itu seharusnya tidak tenang. Jujur Pak, kalau kita mau berpikir lebih dalam, panjenengan mau di dalam rumah atau di luar rumah dengan sebuah perbandingan resiko kecelakaan. Kita nggak berbicara takdir, berbicara secara logika. Luwe aman nang jero oma apa nang jobo Pak? Masalah kecelakaan rumah. Apalagi kita Pak, bapak-bapak, laki-laki itu harus keluar rumah. Harus. Saya ulang lagi, saya tidak berbicara dalil, berbicara Allah menciptakan kita para kaum laki-laki. Mohon maaf ibu-ibu, kita kaum laki-laki itu memang harus keluar rumah. Kenapa? Karena alasan satu saja, mata kita ini butuh area yang luas Pak. Kata pakar neuroscience, orang yang mempelajari otak, matanya laki-laki itu mata hunter. Do you know hunter Pak? Pemburu. Pertanyaan saya, pemburu itu nyari hewan itu di cakupan lingkungan yang kecil apa yang luas? Luas. Makanya kita bapak-bapak kalau melihat sesuatu itu bisa melihat sampai jarak jauh itu bisa Pak. Lebih enak. Tapi kalau melihat yang dekat kita rada susah. Bapak nyari hewan liar dengan nyari kunci motor, gampang yang mana Pak? Kunci motor di atas meja itu loh Pak, sering ketemu sama mboten? Insya Allah agak susah itu, gak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena beda mata kita dengan istri. Makanya saya bertanya ini, coba bayangkan bapak-bapak khususnya, 1 minggu gak keluar rumah sama sekali Pak. Apa yang Bapak bayangkan? Seminggu Pak, gak keluar rumah sama sekali. Coba bayangkan, saya tahu Bapak gak akan pernah. Kenapa? Untungnya Islam menyuruh kita sholat dengan cara ke masjid, melalui perantara kita harus keluar rumah. Kalau nggak percaya, panjenengan coba lah Pak, 5 hari saja, gak usah metu ke omah. Insya Allah para laki-laki akan kan soleha. Insya Allah akan stres. Kalau ibu-ibu seneng, maka kata Imam Ahmad kepada putranya yang saat itu mau menikah, urusan rumah berikan sepenuhnya untuk istrimu, karena dia yang tinggal di dalamnya, sedangkan kamu tinggal di luar rumah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan secara fitrahnya itu keluar rumah. Kok ya pas keluar rumah kita diberikan kewajiban yang lain. Apa itu? Nafkah. Padahal panjenengan punya kewajiban di dalam rumah, menjaga istri, menjaga anak, mendidik istri, mendidik anak, kewajiban itu. Tapi kita punya kewajiban yang lain. Pertanyaan saya Pak, meninggalkan kewajiban hukumnya dosa. Berarti bapak-bapak kita ini, para suami, keluar dari rumah meninggalkan kewajiban menjaga keluarga. Berarti kita keluar itu dosa Pak. Loh iya, kan kaedahnya gitu. Kok alhamdulillah ada kaedah yang lain. La yutrakul wajib ila liwajibin. Kita boleh meninggalkan yang wajib selama yang kita lakukan juga hukumnya wajib. Menjaga keluarga wajib, tapi mencari nafkah juga wajib. Akhirnya kita keluar rumah
tidak terhukumi dosa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kok kita harus membaca khususnya doa keluar rumah? Kenapa? Karena urusan di luar itu sangat membahayakan diri kita ketimbang kita di dalam rumah. Masih ingat Pak? Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, setelah subuh Rasulullah rambutnya basah. Langsung saya sebut saja, rambutnya Rasulullah basah. Panjenengan sudah bisa memahami insyaallah. Tiba-tiba Rasul mengatakan, wahai sahabatku sekalian, barang siapa yang kalian menginginkan di luar sana, ketika menemukan sesuatu yang satu yang mengganggu syahwatmu, maka secepatlah pulang ke rumahmu. Karena di rumahmu ada yang lebih baik, lebih suci, dan lebih menenangkan. Bahkan dalam riwayat lain, lebih menyelamatkan. Paham Pak ya? Berarti kita di luar rumah itu Pak, kondisi kita apa Pak? Kan disuruh pulang nih, supaya kita tenang, selamat, lebih nyaman, lebih suci di rumah. Berarti di luar bahaya, mara bahaya sungguh sangat banyak di luar rumah. Maka kenapa kok dalam hadis ini khususnya panjenengan yang menggunakan doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, disebutkan di sini yuqalu lahu, dia akan dapat hidayah, dia akan mendapatkan sebuah kecukupan, dan dia mendapatkan semua hal apa yang dia harapkan, plus dia akan mendapatkan penjagaan dari siapa? Dari setan. Dapat 4 hal Pak. Tapi masalahnya, maaf, kita baca itu benar-benar meyakini hal ini apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Misalnya. Ingat, niat, ucapan itu penting, tapi tidak sepenuhnya diterima. Karena perlu adanya sebuah aturan yang harus diikuti. Ini lagi rame Pak di Saudi. Pertanyaan saya, amal itu perlu niat. Akhirnya niat Pak, berangkat ke sana. Niat nih, sampai modal, pakai modal. Tapi masalahnya gak meloi aturan sana. Visanya bukan visa haji resmi misalnya. Kira-kira pemerintah Saudi memikirkan niat kita nggak Pak? Nah, saya sudah kesini ini, saya niat haji lillahi ta'ala, saya sudah manistato'a, saya sudah dengan uang ini. Tapi masalahnya aturannya dilanggar. Kira-kira diperbolehkan masuk ke tanah haram apa enggak Pak? Insya Allah enggak. Oh sekarang nambah lebih parah lagi dari tahun kemarin Pak. Yang tahun kemarin itu yang dicek cuma Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Sekarang semua masjid dicek Pak, ditaftis. Setiap masjid di Mekah Madinah itu dicek. Kenapa? Kalau haji-hajinya yang tidak resmi itu kan agak jauh, dan mereka itu kemudian agak sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan kan dikeluarkan dari tanah haram dan lain sebagainya. Kembali lagi, panjenengan niat, ya Allah keluar rumah, monggo. Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim silahkan. Tapi ada aturannya. Apa itu? Yakini apa yang kita ucapkan memberikan sebuah pengaruh. Ingat kalimat para ulama mengatakan pengaruh dulu Pak. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini, janji Allah gaib apa nyata? Halo? Langsung kelihatan apa enggak Pak? Berarti gaib. Makanya bahasanya innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah menyalahi janjimu. Berarti perkara-perkara janji Allah itu perkara gaib. Contoh, kita majelis ilmu. Apa janjinya Allah kenikmatan bagi majelis ilmu? Orang yang bermajelis ilmu, Bapak Ibu. Apa keutamanya, fadilahnya? Mempermudah jalan ke surga. Kelihatan Pak? Enggak, gaib. Orang yang bermajelis ilmu dinaungi malaikat. Kelihatan Pak di atas? Apa yang di atas? Ayo. Enggak ada malaikat. Sehingga janji Allah itu gaib. Nah, kalau terkait perkara gaib itu, kita cuma melihat yang pertama saja dulu, pengaruhnya. Baru yang kedua, wujudnya. Tapi wujudnya itu nanti urusan terakhir saja. Yang penting pengaruhnya. Kenapa? Keyakinan kita bisa dibentuk dari kita meyakini pengaruhnya. Sadarilah pengaruhnya. Sering saya kasih contoh.
Bapak Ibu nanti subuh misalnya mau ke masjid An-Nur dari rumah. Misalnya rumahnya itu blok yang agak jauh, misalnya blok V. Lalu jalan kaki dari rumah ke masjid An-Nur. Kok ya selama perjalanan dari rumah ke sini melihat jalan itu basah total, Pak. Taulas jalan itu. Apa yang Ibu pikirkan, Bapak pikirkan? Dengan melihat jalan yang basah itu. Kesimpulannya di benak panjenengan apa? Pertanyaan saya, panjenengan melihat hujan langsung? Enggak. Kenapa panjenengan meyakini adanya hujan? Kita bisa meyakini tanpa harus melihat. Cukup kita merasakan dari pengaruh-pengaruhnya, bekas-bekasnya, sisa-sisanya. Panjenengan kalau ingin meyakini janji Allah, barang siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kemudian janjinya Allah huditu wa uqitu, kemudian wa wukita wa tanajja'anhum minasyaiton, maka kita lihat pengaruhnya saja, nggak usah buktinya. Ya Allah, aku entuk hidayah, pengin delok hidayah itu kayak apa ya Allah. Aku dapat pahala, pengin lihat wujud pahala itu bagaimana. Nggak usah, lihat saja pengaruhnya. Misalnya apa pengaruhnya? Panjenengan dalam perjalanan tiba-tiba sampai kantor, sampai tujuan selamat. Itu berarti pengaruhnya. Karena di sini nggak ada kata-kata selamat. Kan ada kata-katanya hudita, wa kufita, wa wukita, wa tanahha'an husyaiton. Nggak ada kata-kata selamat. Tapi hidayah itu bisa terartikan dengan kata selamat. Jadi kalau ingin meyakini sesuatu nggak perlu kita melihat, cukup kita lihat saja pengaruhnya. Masih ingat Pak? Ini yang panjenengan yang nanti berangkat haji misalnya. Kira-kira nih Pak, panjenengan saja yang pernah berangkat haji. Dari sini berangkat tanggal 29 misalnya, sampai sana 30. Sergep nggak Pak sholatnya ke masjid Pak? Hah? Saya tanya tiba-tiba sergep napa mboten? Sergep. Kalau di An-Nur bloknya blok V misalnya ke sini berangkat ke Masjid An-Nur sebelum azan subuh berapa lama? Kalau di sini 10 menit. Kalau di Tanah Suci 2 jam sebelumnya. Pertanyaan saya kenapa? Kan bedanya cuma 1 hari. Tanggal 29 berangkat dari Surabaya sampai di Tanah Suci tanggal 30, nggak ada apa-apa, cuma beda sehari. Kenapa aktivitas kita dalam beribadah berbeda? 1 bulan di sana Pak, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 2 jam sebelum azan subuh, tiap hari berangkat. Mulih nang Surabaya. Pertanyaan saya, pertanyaan sekarang saya rubah. Kira-kira sebelum azan atau sebelum qomat? Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba berubah lagi, Pak? Jawabannya karena di sana memang daerah, tempat, lokasi yang penuh dengan keberkahan Allah. Kita hanya perlu melihat pengaruhnya. Iya, sing gak sregep akhirnya sregep bener iki, ono berkah ini. Cukup lihat pengaruhnya. Baru kalau nanti setelah kita meyakini pengaruh, maka pasti akan muncul wujudnya. Tapi wujudnya tidak selalu harus tampak sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Tapi minimal saat panjenengan berangkat Bapak Ibu, tolong sadarilah. Kapan menyadarinya bahwa doa kita itu bermanfaat untuk kita baca sebelum berangkat? Tolong ingat sebuah kalimat, kau yang mengawali, ngerti ya panjenengan? Kau yang ingat. Kita ini biasanya ilingnya cuma awal, lali ambil akhir. Kita akui Pak, panjenengan berangkat dari rumah pasti bismillah, sampai tujuan lali alhamdulillah. Ya Bu, kita akui saja lah Pak, sama saya panjenengan sama. Kan seharusnya kalau kita memulai, kita yang mengakhiri. Loh kita cuma ilingnya mulai. Sampai di tujuan wis biasa, nggak merasa kita itu dapat keselamatan, rezeki, hidayah dari Allah. Padahal itu pengaruhnya dari doa yang kita baca. Jujur Bapak Ibu,
Menurut panjenengan, bahaya yang paling tinggi di luar rumah, khusus untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, silakan. Nggak ada perbedaan antara bapak dan ibu. Apa bahaya paling horor saat keluar rumah, Pak? Apa, Pak? Panjenengan kok jawabnya kok cewek, lawan jenis, perempuan. Ya jangan yang itu, kan nggak ada bedanya dengan ibu-ibu juga. Apa? Masuk ibu-ibu juga diganggu sama cewek? Cewek-cewekan itu, Pak. Apa? Kematian, Pak. Atau kecelakaan, bahasa logikanya. Kira-kira kalau Bapak Ibu berharap selamat atau berharap celaka? Ustadz kok pertanyaannya sudah jelas, jawabannya kok ditakokno toh Ustadz? Pasti ya kita jawabnya selamat. Tapi ketika ada orang selamat, berarti dia tidak celaka ya, tidak celaka. Kasus yang kedua, ada orang yang celaka, tapi dapat berkah dari kecelakaannya. Dia kecelakaan, tapi dapat berkahnya. Terus apapun lah berkahnya kecelakaan itu, dia tambah viral misalnya. Kecelakaan yang beruntun sampai seharusnya mati tapi tidak mati misalnya. Akhirnya dia viral, diundang televisi sugih. Ya, tapi pas ditabrak itu kaki kanannya patah. Pertanyaan saya kan, kira-kira dia mau mengulangi lagi nggak mengalami kecelakaan, Pak? Insya Allah nggak mau. Loh ya serius. Pernah saya ceritakan teman kami guru kecelakaan, kakinya patah, semuanya gratis, bahkan dia dapat uang untuk membangun rumahnya. Lalu saya tanya, Ustadz, gimana kaki kiri celaka lagi gimana? Kan sudah mendapati langsung secara pribadi merasakan inilah kecelakaan penuh berkah. Dia celaka, nggak keluar duit, bahkan nambah duit. Tapi kaki kanan patah. Lalu saya tawari, kan ini beliau sudah merasakan langsung kenikmatan kecelakaan penuh berkah. Lalu saya tanya, Ustadz, piye ini kecelakaan meneh? Insya Allah tambah meneh duitnya 1 juta. Tapi kaki kiri patah. Apa jawaban beliau, Pak? Mau apa tidak? Nggak mau. Padahal beliau merasakan langsung kecelakaan penuh berkah. Nggak mau. Berarti yang lebih mahal kecelakaan penuh berkah atau keselamatan? Keselamatan. Cuma kadang-kadang kita terhadap keselamatan itu lali. Ya itu tadi. Akhirnya tadi loh, kita sering melupakan dengan kalimat alhamdulillah sampai di tujuan. Kita baru mengucapkan alhamdulillah ini pas kudune kecelakaan, tapi gak situ kecelakaan baru eling. Kapan bapak-bapak? Saat bapak naik motor, naik mobil, rodok ngantuk. Maka izin bapak dan ibu yang saya hormati, siapapun kita, tolong ketika keluar rumah, tambahkan satu doa dari Rasulullah tadi dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini. Kenapa kok saya ambil ini, doa ini? Karena ini doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, karena ayatnya sangat relevan dengan momen saat ini, momen haji. Karena ini ayat yang menjadi cikal bakal munculnya kota Mekah. Dari sebelumnya Bakkah. Okay? Panjenengan insyaallah populer kisah ini. Nabi Ibrahim punya anak baru lahir, Ismail, Hajar, lalu ditinggalkan di tanah padang pasir. Nah, ketika meletakkan ini, Nabi Ibrahim itu berdoa, Pak, dengan kalimat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram dan seterusnya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Maksud saya lihat kalimatnya, Pak. Alasannya ketiga. Di situ ada kalimat-kalimat inni askantu. Apa tadi, Pak? Rumah. Tapi kan nggak ada rumahnya, lu padang pasir. Inni askantu, terjemahannya aku tempatkan, aku letakkan. Fisik rumahnya nggak ada.
Berharap apa? Berharap nanti Nabi Ibrahim ini meninggalkan Hajar dan Ismail kecil, itu nanti ada yang jaga. Dan ternyata siapa yang jaga, Pak? Allah. Lalu ditinggalkan begitu saja oleh Nabi Ibrahim sampai ke Palestina. Lama nggak ada pertemuan, bingunglah Hajar. Ini populer kisahnya. Lalu kemudian nyari minuman. Nggak ketemu minuman, malah Nabi Ismail yang nemu mata air Zam-Zam. Lalu Ibunda Hajar bilang, zamiluni, kumpul jangan habis, zamiluni, Zam-Zam. Akhirnya jadi air Zam-Zam. Ucapan Ibunda Hajar itu zamiluni. Riwayat yang lain zami. Singkat cerita, jadi air, lalu ada burung di atas berputar. Kalau ada mata air dari arah Yaman, Bani Jurhum melihat, kumpul, akhirnya rame. Jadi daerah yang dulu namanya Bakkah sekarang menjadi Mekah. Terawali ucapan Nabi Ibrahim, diletakkan, ditempatkan di sini, ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Allah. Maksud saya, siapapun. Ibu yang keluar rumah harus bertugas, anak di rumah, panjenengan kita, orang tua yang keluar rumah, anak di rumah, titipkan mereka, Pak, di rumah dengan kalimat inni askantu tadi, biar Allah yang jaga. Dan ini doanya Nabi Ibrahim. Memang ini redaksinya doa. Maksud saya adalah selain doa bismillahi tawakkaltu 'alallah, panjenengan lanjutkan dengan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Untuk apa? Supaya yang di rumah bisa dijaga sama Allah. Karena kita tidak bisa menjaga mereka. Plus kita juga dapat penjagaan dari Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa saat ini yang sering kita lupakan terkait dengan aktivitas di luar itu adalah tentang sebuah kata keselamatan. Doa ini berbicara doa keselamatan di dunia. Huditu, wawukitu, wakufitu, watanajja'an husyaiton, ini adalah keselamatan di dunia. Karena panjenengan keluar ini kan urusan duniawi, keselamatan dari kecelakaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau masalah keselamatan dari siksa neraka. Sangat itu yang kita harapkan. Maka pesan kami, hadirin jamaah sekalian, jamaah Masjid An-Nur, kita kaitkan sebagai penutup di sini. Dari dalam rumah, keluar rumah. Dalam rumah itu adalah ketenangan. Gimana caranya tenang? Metune insya Allah tenang. Tapi biasanya kalau di dalam rumah ribut, metune ribut, gak tenang. Akhirnya biasanya kalau keluar, keluar, berdoa apa enggak, Pak? Bayangkan saja, enggak. Maka ini harus kita sinergikan. Jangan hanya satu sisi. Wes, yang penting doa keluar rumah. Enggak. Tapi adalah gimana doa keluar rumah bisa terucap kalau orang di dalam rumah tenang. Akhirnya keluarnya bisa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pas di dalam ribut, misalnya. Saya nggak bisa niru ibu. Ibu yang lebih paham dan lebih pandai. Akhirnya kemudian keluarnya berdoa apa? Insya Allah enggak. Makanya jangan lupakan doa keluar rumah itu bukan masalah hanya keluar rumah, tapi kondisi di dalam rumah juga diperhatikan supaya kita lebih nyaman doa keluar rumahnya. Ingat, menilai segala sesuatu itu jangan hanya pada satu sisi. Kenapa tadi saya sampaikan ini hadis yang pertama, hadis ke-9, ini hadis kedua. Karena tolong kalau kita melihat tentang dalil atau apapun itu jangan hanya dalam satu sisi atau satu versi. Rasulullah pernah berucap, man yatakallamul Qur'an bi ra'yihi idza asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang ngomong tentang Al-Qur'an
kalau pendapatnya itu benar, itu tetap salah. Aneh nggak Pak? Barang siapa yang menjelaskan Al-Quran, jika benar, tapi itu tetap salah. Aneh nggak kalimat hadis Rasulullah ini? Aneh. Dikatakan benar, tapi kok salah. Para ulama kemudian mengambil satu penjelasan yang indah sekali, karena Al-Quran itu artinya himpunan. Nek himpunan, ojo situ tok. Nek situ duduk himpunan. Paham Pak? Kalau himpunan terdiri berapa banyak? Banyak, beberapa. Nek situ tok. Ya nggak bisa diartikan himpunan karena dia cuma satu. Karena Al-Quran namanya himpunan, maka kalau ingin memahami Al-Quran jangan berbicara hanya dengan satu ayat. Contoh, panjenengan membaca Qul huwallahu ahad. Panjenengan menjelaskan Allah itu adalah yang esa. Tapi nggak dilanjutkan dengan loh kok hafal toh? Allahus somad. Nah, untuk kesempurnaan makna lanjutkan dengan ayat berikutnya. Berarti berapa ayat? 2. Bapak-bapak kalau bicara poligami nggak cukup cuma An-Nisa yang ketiga, Pak. Meskipun Bapak menjelaskan benar tentang poligami ayat ketiga surat An-Nisa benar, tapi dikatakan Rasul tetap salah. Kenapa? Masih ada ayat yang lain yang juga berbicara tentang poligami. Misal An-Nisa ayat 129. Supaya makna poligami itu benar, maka jangan hanya berbicara satu ayat, satu apalagi berbicara hadis. Contoh, Bapak Ibu sebutkan dalil silaturahim yang panjenengan tahu, terjemahannya saja. Monggo. Dalil tentang silaturahmi. Satu saja, Pak. Memperpanjang umur. Lalu panjenengan dengan satu dalil itu, panjenengan kemudian silaturahmi ke rumah saya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Nanti pagi ada di rumah. Ada, Pak. Kami mau silaturahmi ke Ustaz, ke rumahnya Ustaz. Oh, monggo, kerso. Silahkan, Pak. Datang, Pak, jam 7. Panjenengan ke rumah saya. Pulang, ngobrol 1 jam pulang. Jam 11 ke rumah saya lagi, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Kesini lagi, Pak. Iya Ustaz, silaturahmi lagi Ustaz. Biar tambah panjang umur, berkah rezeki Ustaz. Saya terima, Pak, sudah di depan rumah. Pulang, zuhur, menjelang asar, datang lagi ke rumah. Saya tanya, loh Pak, ngapain kesini? Silaturahim Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarra ayyub satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimahu ya Rasul. Ustaz, oh ya monggo Pak. Berapa kali Pak sudah? 3, baru sehari. Malam hari setelah Isya, tiba-tiba Assalamualaikum Ustaz. Dalam hati saya, ini meneh. Ada apa Pak? Nambah panjang umur Ustaz, tambah rezeki, silaturahim lagi. Pertanyaan saya, siapa yang panjang umur, siapa yang pendek umur, Pak? Loh, kok menjadi tertawa? Siapa yang panjang umur? Yang bertamu. Yang pendek umur? Yang tuan rumah. Kenapa beliau melakukan itu terus? Karena hanya mematok dengan satu dalil ini. Maka cobalah lihat dalil yang lain. Kita akan temukan silaturahim itu ternyata kata Rasulullah ada ini. Supaya apa? Supaya tidak menyempitkan hati saudara kita saat kita silaturahmi. Contoh, hadis yang pertama. Zur ghibban fasdad hubban. Zur, berziarahlah. Ghibban, arang-arang. Apa arang-arang, Pak? Jarang-jarang. Fasdad hubban, akan memunculkan kangen dan cinta. Silaturahimlah jarang-jarang supaya muncul kangen sama rasa cinta. Berarti mek silaturahim ojo sering-sering kaya iku mau. Sedina ping 5, pendek umur tuan rumah. Yang kedua, panjenengan tahu dalilnya. Singkatnya, kalau orang silaturahmi mengucapkan salam maksimal, kalau nggak ada jawaban, pulang. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Temennya ngajak pulang.
Wis ayo mulai. Ustaz gak ono ndok omah ketokane. Kata yang ngetuk, aduh sampai kene. Gak iso cuma ping 3 salame, ping 10. Aku ngerti ono ustaz nang jero iku. Kok ngerti? Iku sandale ono lengkap lho. Akhirnya sampai salam. Loh kenapa aturan Islam itu sampai pakai maksimal supaya tidak menyempitkan orang yang kita datangi hatinya. Contoh lagi dalilnya yang lain. Kalau silaturahmi menginap berapa lama? 3 hari, Pak. Panjang kemarin didatengin anak mudik, saudara mudik berapa lama, Pak? Kenapa kok tidak? Pada titik ini kemudian dalilnya tidak hanya satu, banyak. Tiada lain adalah untuk kenyamanan hati kita antara satu dengan yang lainnya. Coba kalau berbicara cuma satu dalil saja. Maka Bapak dan Ibu, mari ketika kita berbicara doa keluar rumah, tidak hanya tentang hanya melafalkan doa saja, tapi gimana caranya mengkondisikan di rumah juga tenang supaya kita mudah melafalkan doa keluar rumah. Semoga Allah mudahkan kita, Allah istiqomahkan, Allah jadikan kebiasaan saat kita keluar rumah, kondisi di rumah juga tenang, sehingga kita keluar rumah dengan membaca doa keluar rumah, dan sampai kita dalam perjalanan, kita juga dalam kondisi yang tenang. Itu sebuah makna dari doa keluar rumah, dari kata huditu, wa wukiftu, wa wukitu, wa tanaha anhu syaiton. Dalam sebuah doa, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wa la quwata illa billah. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sejenak kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan lupa doa sebelum keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.